Selanjutnya pada area abdomen uterus ya, ini kita periksa di abdomen uterusnya. Untuk pemeriksaan ini kita lakukan inspeksi abdomen ya, lihat abdomen ibu ya, apakah terdapat linea nigra ya, pigmentasi sini ya, ataupun stria epidermum ya. Linea nigra itu dia bergaris ya, bentuknya bergaris di tengah ya, dari pusat sampai ke atas, sampai ke area kosta ya, sampai ke area kosta hingga ke bawah dari simpis pubis hingga ke pusat. Jadi dia bergaris satu garis saja untuk linea nigra. Sedangkan stria epidermum ini itu garis-garis ya, semacam guratan-guratan ya, merah pada area di bawah dari simfisis pubis hingga ke pusat ya, pusat ibu itu garis merah ya. Itu perhatikan, biasa ibu akan mengalami hal ini ya, karena ada proses pengencangan pada area abdomen. Jadi linea nigra dan stria gravidarumnya ya, stria gravidarum. Kemudian nah, untuk tinggi fundus uterus ini kita harus pastikan dulu ya, tadi saya bilang sebelumnya bahwa untuk mengukur ini kita pastikan apakah ibu hamil sudah memasuki trimester 2 atau 3 atau belum. Jadi karena untuk menilai ini ibu sudah memasuki trimester 2 atau 3. Jika sudah masuk ke trimester 2 3 akan melakukan TFU dan cara mengumpulkan rahim ya atau uterus ibu, kemudian tentukan fundus uterusnya. Kita menggunakan meteran atau Medline dengan cara itu diukur dari fundus uterus ya sampai simfis pubis ya. Jadi untuk pertumbuhannya ini akan untuk usia kehamilannya itu berdasarkan dari ukuran tersebut ya. Jadi kalau ukurannya 12 cm berarti perkiraannya itu adalah 12 minggu ya. Jadi itu. Jadi tapi untuk TFU ini memang bisa dilakukan pada trimester 2 atau 3. Terus ketanyakan apakah ada kontraksi ya atau tidak, atau kita bisa raba jika dia menegang berarti mungkin terjadi kontraksi ya. Kadang-kadang memang dari ibu hamil terjadi kontraksi palsu. Kemudian pemeriksaan Leopold atau manuver Leopold ini kita lakukan untuk meriksa letak janin ya, letak janin, posisi janin. Jadi untuk melakukan pemeriksaan ini sebaiknya perawat ya menganjurkan ibu untuk membuang air kecil terlebih dahulu. Kemudian hal ini dimaksudkan agar ibu merasa nyaman saat dilakukan pemeriksaan, karena akan ada penekanan sehingga, dan jika ibu belum buang air kecil bisa saja saat terjadi penekanan pada area abdomen, menekan daerah kandung kemih, air kemihnya bisa saja keluar ya. Kemudian posisikan ibu supine atau terlentang dengan satu bantal di bawah kepala dan dengan posisi lutut ditekuk ya atau fleksi. Tempatkan gulungan handuk kecil di bawah pinggang kanan atau kiri kalian untuk memindahkan uterus jauh dari pembuluh darah mayor untuk mencegah terjadinya sindrom potensi akibat supine terlentang. Jika menggunakan tangan kanan, berdiri di sebelah kanan klien ya, kemudian lihat wajah kliennya. Leopold ini yang pertama, untuk Leopold 1 bertujuan mengetahui bagian janin terdapat pada fundus uterus ya, fundus uterus ya. Pada ibu hamil, jika saat palpasi Anda merasakan bulat, kemudian keras, mudah digerakkan, maka bagian itu adalah kepala janin. Jadi untuk menentukan kepala janin, kemudian
Jika Anda merasakan lembut agak melenting, ya itu berarti bokong. Jadi untuk yang rasa bulat, keras dan mudah digerakkan itu adalah kepala, sedangkan yang lembut dan agak melenting itu adalah bokong. Jika bagian fundus itu teraba memanjang dan keras, maka itu bagian punggung. Ya, karena punggung panjang dan keras berarti itu punggung. Jika bagian fundus teraba bagian kecil, maka bagian itu adalah ekstremitas, berarti bagian kaki janin ya. Kemudian di level 2 itu ini untuk mengetahui bagian kiri dan kanannya uterus ibu hamil ya. Jika kita raba atau kita palpasi itu ada bulat keras ya dan mudah digerakkan, maka bagian di kanan kirinya itu ya adalah kepala janin. Kemudian jika Anda merasakan lembut agak melinting ya, berarti itu bagian bokong antara kanan dan kirinya ya. Kemudian jika bagian kanan atau kiri uterus itu teraba memanjang dan keras, itu maka itu adalah punggung. Jika bagiannya itu kecil-kecil berarti bagian ekstremitas janin. Jadi sama saja, hanya posisinya di mana. Kemudian untuk level 3 ini untuk mengetahui bagian bawah uterusnya ibu hamil, tadi di bagian atas, sekarang ini bagian bawahnya. Jika kita rasakan mudah bulat, keras dan mudah gerak, berarti itu kepala. Lembut melinting tadi sebelah berarti bokong. Kemudian jika bagian kanan kirinya itu memanjang dan keras berarti itu punggung. Dan jika bagian yang kecil berarti itu adalah ekstremitas. Jika saat ada palpasi hasilnya adalah kepala ya, bagian bawah tadi, maka goyangkan bagian kepala janin tersebut. Apakah kepala masih goyang atau terfiksasi? Jika masih goyang, terfiksasi. Jika kepala masih dapat digoyangkan, maka tidak perlu lakukan manuver level 4 ya. Jika masih dapat digoyangkan, karena berarti dia masih di bawah, belum masuk ke belum masuk ke ke pintu atas panggul ya, karena dia masih bisa digoyangkan. Tapi jika tidak dapat lagi digoyangkan, maka kita lanjutkan pemeriksaan level 4, karena untuk pemeriksaan level 4 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepala bayi itu masuk atau janin masuk ke dalam pintu atas panggul. Jadi caranya itu kalian tempatkan jari-jari tangan Anda dengan tertutup ya, jadi tertutup, jangan terbuka. Kemudian sebelah kiri kanan itu, di sebelah kiri dan kanan di bagian bawah rahim ya, sehingga kalian bisa menentukan apakah bagian presentasi baik kepala bayi itu konvergen ataupun apakah divergen. Oke. Nah, untuk di selanjutnya di fungsi pencernaan itu kalian bisa auskultasi mungkin bising ususnya ya. Kalau bisa dilakukan bising ususnya silakan, ataupun mungkin ditanyakan saja bagaimana dengan BAB-nya ya, BAB-nya ibu bagaimana, apakah susah atau tidak ya, karena ibu itu mengalami sembelit atau konstipasi ya, pengaruh dari hormon ya. Jika ada masalah, jadi tuliskan di sini masalah khususnya apa. Kemudian untuk di perineum dan genital, untuk daerah perineum ini kita kaji ya, apakah ada di vagina atau apakah ada varises ya, berarti apakah ada pembuluh darah yang teraba ya, karena biasa mungkin ada terjadi ya, ada varises ya. Kemudian apakah ada perdarahan ya per vaginam. Kemudian apakah ada hemoroid ya, kebersihannya bagaimana ya. Kemudian apakah ada keputihan, di situ bisa ditanyakan bagaimana keputihannya, jenisnya, warnanya, konsistensinya ya. Kemudian baunya ya, tadi hemoroid sudah. Apakah ada nyeri, berapa lama ya,
biasa kadang-kadang memang terasa nyeri, nyerinya ada atau tidak dituliskan. Jika ada masalah khusus situ kaji.